Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah sehat selalu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar matematika. Masih mengenai dia himpunan, tetapi kita akan masuk ke materi baru nih. Ada yang udah tahu nih materi apa yang bakal kita bahas hari ini? Iya, kita akan membahas mengenai diagram Venn dan operasi himpunan. Ada yang udah pernah belajar belum? Belum? Oke, nggak apa-apa. Di sini Ibu akan memberitahu kalian semua apa itu diagram Venn dan bagaimana cara mengoperasikannya. Mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa bersama-sama dulu yuk. Mana tangannya kita angkat? Yuk kita baca semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita semua diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin. Semuanya tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahu kalian nih, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai himpunan. Ada yang tahu gak ayat apa yang berkaitan dengan materi himpunan ini? Ya, surat Al-Fatir ayat 1. Ayo kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai pembawa pesan-pesannya, yang mempunyai sayap-sayap 2, 3, atau 4. Oke, dari ayat yang sudah kita baca semua bareng-bareng, Ibu sedikit jelaskan ya. Dalam surat Al-Fatir ayat 1 ini tersirat konsep himpunan, yaitu kelompok-kelompok objek yang mempunyai definisi atau batasan yang jelas. Dalam ayat ini, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya, yang ditugasi mengurusi macam-macam urusan dan selalu taat dan patuh kepada Allah serta tidak mempunyai hawa nafsu. Meskipun malaikat adalah makhluk gaib dan kita tidak bisa melihatnya, namun mereka benar-benar ada dan mempunyai batasan serta pengertian yang jelas sehingga malaikat bisa disebut sebagai himpunan. Dalam surat tersebut dijelaskan ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok malaikat yang mempunyai 2 sayap. Yang kedua, kelompok malaikat yang mempunyai 3 sayap. Dan yang ketiga, kelompok malaikat yang mempunyai 4 sayap. Selanjutnya, kelompok malaikat yang mempunyai lebih dari 4 sayap jika Allah menghendaki. Ya, begitulah sedikit penjelasan dari surat Al-Fatir ayat 1 yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu himpunan. Selanjutnya kita ke materi. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai diagram Venn. Ini masih materi mengenai himpunan. Nah, diagram Venn ini itu diperkenalkan pertama kali oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Sudah jelas ya, berarti nama Venn itu berasal dari nama belakang pakar matematika bahasa Inggris. Nah, untuk membuat diagram Venn ada petunjuknya nih.
ada 3 diantaranya. Yang pertama, himpunan semesta S, yang biasa dilambangkan dengan S, digambarkan sebagai persegi panjang. Ini ya, persegi panjang yang ini, dengan huruf S diletakkan di sebelah kiri atas. Ini huruf S-nya di sini, ya. Itu yang dinamakan himpunan semesta. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva yang tertutup sederhana. Ini kurva tertutup sederhana, ini juga. Nih. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nanti jika di himpunan A itu ada anggota misalkan 1, kasih titik 1. Nah, gitu. Titiknya 1 ya, ini ya. Nah, seperti itu ya. Untuk gambar diagram Venn, tidak harus seperti 2 gambar ini ya. Ini hanya gambaran saja contohnya. Yang selanjutnya, untuk menambah pemahaman semuanya, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, ada 3 contoh soal di sini nih. Yang pertama, himpunan S itu tadi apa? Semesta. Iya, himpunan semestanya itu ada berapa aja di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dan 9. Himpunan A-nya ada 2, 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dari himpunan A dan himpunan B ini, kita lihat nih, ada anggota yang sama enggak? Ternyata ada nih ya. Angka berapa aja yang sama? Ada angka 3 dan 4 nih. Yang B-nya juga ada 3 dan 4. Berarti untuk gambarnya bagaimana? Kita gambar dulu ya tadi. Persegi panjang. Himpunan semestanya di pojok kiri atas S ya. Kemudian karena ada angka yang sama A dan B, berarti gambarnya seperti ini. Di sini A ya, sini B. Aduh, maaf tulisannya ya. Di sini angka 3 untuk angka yang sama, di sini angka 4. Nah, kenapa 3 dan 4 ditaruh di tengah-tengah A dan B? Karena anggota 3 dan 4 itu ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Nah, sekarang untuk mengisi himpunan A ini, berapa aja nih angkanya? Ada, sisa dari ini berarti 1 dan 2, pintar. Kemudian yang B berarti sisanya ada berapa? Ada 5, 6, dan 7. Oke, ini 7-nya masuk ke himpunan B ya. Sekarang cara mengisi himpunan semestanya bagaimana ya? Nah, kita lihat nih, di dalam himpunan A dan B itu ada angka berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sekarang berarti kita lihat himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ada di himpunan A dan B-nya 1 sampai 7, berarti 8 sama 9-nya tidak termasuk ke himpunan A dan himpunan B, berarti masuknya ke himpunan semesta. Tulisnya di sini di luar. Gitu ya. Paham semuanya? Oke, untuk contoh soal yang kedua nih, sama tadi seperti yang pertama. Lihat himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama. Ada ternyata ya. Kalau di A itu ada 4, 5, 6. Di B juga ada 4, 5, 6. Wah, ternyata himpunan B ini semua anggotanya ada di himpunan A. Terus kira-kira gambarnya bagaimana ya? Kita coba gambar lagi. Gambar persegi panjang. Himpunan semestanya di sini. Aduh. Ya, gitu ya. Kemudian kita gambar dulu nih anggota himpunan A-nya. Shoot, yang besar. Nah, karena anggota himpunan B semuanya ada di anggota himpunan A, berarti gambarnya seperti ini. Yang B-nya ada di dalam anggota himpunan A.
Nah, yang berarti di dalam himpunan B ada apa? Ada 4, 5, 6. Di yang B-nya ada, yang di dalam A-nya ada 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian yang di himpunan semestanya ada berapa aja? Karena dari 1 sampai 6 sudah ada di A dan B, berarti sisanya 7, 8, 9 di sini. 7, 8, 7 ya, ini 9. Nanti kita perbaiki gambarnya. Oke, yang terakhir ini ada soal ketiga. Sama seperti tadi, di A dan B ini ada anggota yang sama. Wah, ternyata nggak ada nih. Semuanya masing-masing berbeda. Oke, kita gambarkan nih. Gimana ya gambarnya? Seperti biasa kita gambar persegi panjang. Kemudian, jangan lupa himpunan semestanya. Karena anggota himpunan A dan himpunan B berbeda, maka gambarnya seperti ini. Berpisah. Di sini A dan di sini B. A ada apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian untuk mengisi anggota himpunan semestanya ada berapa aja? Karena di anggota himpunan A dan B-nya itu sudah memuat semua anggota himpunan semesta, berarti himpunan semestanya kosong ya. Gak ada. Himpunan semestanya tidak mempunyai anggota di sini. Di gambar yang ini ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya, gambar yang rapih ya. Wah, ternyata benar nih ya, seperti ini gambarnya. Nanti kalian boleh catat yang ini aja nih ya, yang rapih. Yang tadi ibu barusan masih acak-acakan. Oke, sampai sini kalian semuanya paham? Ya, ibu berharap semuanya paham ya. Nanti kalau misalkan belum masih ada yang belum paham, boleh komen aja di bawah di komentar video ini. Ya, boleh dicatat ya, ini catatannya, contoh soalnya buat kalian belajar nanti, belajar ulang lagi. Oke, selanjutnya ya kita pindah ke selanjutnya kita pindah ke selanjutnya kita pindah ke operasi himpunan. Nah, di operasi himpunan ini ada 4 nih, ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Irisan nih pertama. Yang pertama ini ya. Dilambangkan dengan seperti U terbalik ya, seperti itu. Ini namanya irisan. Nah, kalau di sini nih dibacanya A irisan B, berarti di sini isinya 3 dan 4. Berarti kalau dilihat dari gambar ini, irisan itu yang tengah-tengah di sini. Ya. Ini namanya irisan A dan B. Kemudian yang kedua ada gabungan. Gabungan ini dilambangkan dengan seperti U gini ya. U ini berbanding terbalik ya dengan irisan. Kalau irisan ke bawah, kalau gabungan itu ke atas. Nah, kalau gabungan ya, kalau A gabungan B, berarti semua anggota A dan B di sini. Ada berapa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul gak? Mohon maaf, 8 gak termasuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga betul. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 7 dan 7. Berarti betul di sini. Berarti kalau untuk mencari gabungan itu, kita lihat seluruh yang ada dalam gambar ini. Kita hapus dulu ini ya. Oke. Nah, selanjutnya selisih. Nah, untuk selisih tandanya itu seperti kurang gini ya, kurangi gitu, strip. Nah, kalau di sini ada misalkan ada A selisih B, berarti kita tutup yang himpunan B-nya yang ini. Nah, kita tutup. Kenapa yang 3 dan 4-nya ditutup? Karena 3 dan 4 itu termasuk anggota B juga. Ya. Berarti A selisih B itu hasilnya ini yang ini nih. 1 dan 2, betul ya. Sekarang kalau dibalik nih, B selisih A.
kita hapus dulu. Nah, kalau B selisih A, kita tutup yang A-nya. Nih, 3 dan 4 juga ditutup. Berarti nilainya berapa? 5, 6, 7. Betul ya, 5, 6, dan 7. Paham ya sampai sini? Paham dong. Oke, yang selanjutnya. Ada operasi himpunan terakhir itu ada komplement. Komplement itu biasa dilambangkan dengan C kecil di atas gitu. C kecil di atas seperti ini ya. Nah, ini contoh soalnya. Jika A komplement, hasilnya berapa ya? Berarti seluruh anggota di dalam himpunan diagram Venn ini kecuali anggota himpunan A. Kita coret lagi anggota himpunan A-nya. 3 dan 4 juga kita coret karena termasuk anggota himpunan A. Berarti sisinya ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9 ikut dong, karena kan seluruh anggota di dalam diagram Venn ini terkecuali anggota himpunan A. Berarti himpunan semestanya juga ikut. Iya, ikut. Berarti hasilnya itu 5, 6, 7, 8, dan 9. Betul ya? Kemudian, nih kalau di sini ada B komplement, tadi bagaimana? Seluruh anggota di dalam himpunan diagram Venn kecuali anggota himpunan B. Di sini ya, kita coret lagi. Kita coret lagi yang B-nya karena tadi apa? Seluruh anggota di dalam diagram Venn kecuali anggota himpunan B. Berarti anggotanya apa aja? 1, 2, 8, dan 9. Betul ya? Sampai sini paham? Gampang ya? Oke, yang selanjutnya kita bakal ke contoh soal lagi. Tapi contoh soalnya sedikit berbeda, tidak seperti ini. Kita akan masuk ke contoh soal yang berbentuk cerita nih. Contohnya seperti ini. Nah, contoh soal cerita yang pertama nih. Siswi ada 20 anak siswa suka basket, 31 anak suka voli, dan 15 anak suka keduanya. Berapa jumlah seluruh siswa tersebut? Ada berapa ya? Jika diketahui katanya ada 20 anak yang suka basket dan 31 yang suka voli. Dan ada juga yang 15 anak yang suka kedua-duanya. Gambarnya gimana ya tadi? Kita bikin diagram Venn dulu seperti tadi, garis panjang, kemudian S di sini, kemudian kita bikin gambar seperti ini. Tadi apa? Ada 20 anak yang suka basket. Kita kasih yang himpunannya ini B ya, B. Kemudian yang satu lagi V untuk volley, B untuk basket. Nah, katanya di sini 20 anak suka basket. Katanya di sini 20 anak suka basket. Nih di sini. Ya. Kemudian ada 31 anak suka voli. Tetapi ada 15 anak yang suka kedua-duanya. Ada yang suka basket dan suka voli. Berarti di 20 ini ada anak yang suka voli juga. Berarti caranya gimana? Untuk mengetahui yang suka basket aja. Kita taruh 15-nya di sini. Kenapa 15-nya di sini? Karena 15 anak ini yang suka voli dan kedua-duanya. Sekarang kita pengen cari yang suka basket aja. Caranya tinggal 20 dikurangi 15. Hasilnya berapa? Ada yang tahu? 5, betul. Kita hapus ini. Hasilnya 5. Sekarang yang voli juga sama. Karena kan di sini ada anak yang suka kedua-duanya, ada yang suka basket juga, tapi kita pengen cari yang suka voli aja. Berarti caranya tadi sama. Gimana? 31 dikurangi 15.
Pintar ada berapa? Ada 16. Nah, kalau udah kayak gini, berarti udah bisa kita cari nih berapa jumlah anaknya, jumlah seluruh siswa. Kita jumlahkan semuanya yang ada di dalam diagram ini. Kita hapus dulu. Ya, nih, berarti 5 ditambah 15 ditambah 16, semuanya ada 36 siswa. Betul, 36 siswa. Nah, sekarang udah diketahui nih, udah ketahuan nih jumlah seluruh siswanya itu ada 36 siswa. Gampang ya. Boleh dicatat dulu. Untuk jawabannya, untuk yang lebih rapinya ini dia. Nah, yang ini boleh dicatat nih, ini lebih rapi. Mohon maaf, ini ada yang typo ya. Ini harusnya 36.